Halo semuanya, di zaman sekarang punya penghasilan doang tuh bisa dibilang udah nggak cukup lagi ya. Karena realitanya biaya hidup makin mahal. Nah, tapi pertanyaannya adalah gimana sih caranya biar uang yang kita punya sekarang yang mungkin nggak seberapa bisa tumbuh nilainya? Nggak cuma numpang lewat doang, habis buat biaya hidup gitu ya. Dan ini bukan cuma bahasan buat orang kaya doang. Justru ini penting banget buat kita semua yang masih ada di fase ya gaji cukup untuk melanjutkan hidup, tapi nggak cukup buat bikin tenang. Karena nunggu punya banyak duit atau kaya dulu, baru mikir aset, itu mindset atau pola pikir yang justru bikin kita makin jauh dari tujuan. Jadi di episode kali ini, kita bakal obrolin tentang cara-cara simpel tapi berdampak yang bisa pelan-pelan membantu menaikkan nilai aset keuangan kita. Nggak harus langsung paham tentang saham, nggak harus punya properti, nggak harus punya privilege atau kelebihan tertentu. Oke, langsung aja kita mulai dari cara yang pertama. Jauhi lifestyle mahal yang nggak penting. Kalau kita ngomongin soal cara menumbuhkan nilai atau aset keuangan, ini bukan melulu soal punya banyak duit atau investasi yang besar gitu ya. Kadang cara paling realistis dan bisa langsung kita lakukan itu justru simpel banget. Mengurangi pengeluaran yang nggak perlu. Banyak banget kan pengeluaran kecil yang sebenarnya bisa ditekan. Kayak jajan minuman setiap hari, nongkrong hampir setiap weekend, atau ganti handphone padahal yang sekarang masih oke. Kelihatannya sepele. Tapi kalau dijumlahin, itu bisa ratusan ribu, bahkan jutaan per bulan. Nah, uang segitu kalau dikumpulin dan diputar buat beli barang-barang yang nilainya naik, kayak emas atau reksadana, itu udah jadi aset. Dan kuncinya di sini tuh bukan tentang hidup pelit, tapi sadar bahwa setiap uang yang kita keluarkan hari ini bisa jadi uang yang kita hilangkan untuk masa depan kita. Misalnya nih, kalian biasa ngeluarin 500 ribu per bulan untuk gaya hidup. Kalau kalian kurangin jadi 300 ribu aja, sisa 200 ribunya bisa ditabung. Dalam setahun itu udah jadi 2.400.000. Dan kalau disimpan di instrumen yang tumbuh, nilai itu bisa makin besar. Itu udah jadi langkah pertama kalian untuk punya aset yang berkembang. Intinya, kita nggak harus kerja 2 kali lebih keras untuk punya lebih, tapi kita bisa ngerem pengeluaran yang nggak penting, dan sisanya kita alihkan ke aset-aset yang nilainya naik. Next, cara yang kedua, belajar dari kesalahan keuangan kecil, dan hindari yang bikin bangkrut. Memang nggak semua orang ya punya privilege diajarkan soal keuangan dari kecil. Jadi wajar banget kalau di awal-awal hidup secara mandiri, banyak dari kita yang sering melakukan kesalahan dalam hal keuangan. Beli barang diskon yang ternyata nggak kepake, langganan aplikasi yang lupa di-cancel, sampai asal transfer duit ke rekening yang salah misalnya. Ya, nggak apa-apa, namanya juga proses gitu kan. Tapi yang penting tuh adalah gimana cara kita merespons kesalahan itu. Karena dari kesalahan kecil kayak gitu, sebenarnya kita dikasih kesempatan untuk belajar cara mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak ke depannya. Contohnya gini, setelah salah beli barang cuman karena diskon, kalian jadi lebih berpikir kayak, sebenarnya aku butuh ini nggak sih? Atau, kalau aku tabung uangnya, bisa aku pakai buat apa? Sekarang bayangin kalau kesalahan kecil kayak gitu nggak kalian pelajari, terus kalian ngulang pola yang sama tapi skalanya lebih gede. Kayak misalnya kalian ambil cicilan motor yang nggak sesuai sama kemampuan kalian. Atau ikut investasi bodong karena tergiur sama return yang besar. Nah, yang kayak gitu tuh bukan cuma nyakitin dompet, tapi juga bisa mengganggu mental dan merusak rencana masa depan kalian. Makanya penting banget untuk berani merasakan dan mengakui kesalahan finansial kecil, daripada menghindar atau pura-pura semuanya baik-baik aja. Karena justru dari situ kita bisa tumbuh dan mulai membentuk pola pikir yang benar dalam hal mengelola keuangan. Pola pikir inilah yang nantinya akan menjadi pondasi kita dalam membangun aset beneran, entah itu bisnis, tabungan, investasi, ataupun skill ya. Jadi kalau sekarang kalian masih sering ngerasa salah dalam hal keuangan, nggak apa-apa, santai aja.
Asal kalian sadar akan hal itu, catat, dan ubah cara main kalian. Karena aset keuangan yang tumbuh itu bukan cuma soal uang yang kalian punya, tapi juga cara kalian berpikir dan mengatur uang itu. Next, cara yang ketiga, jaga kesehatan, karena itu adalah aset yang paling dasar. Banyak dari kita yang ngerasa kesehatan itu kayak bonus, bukan prioritas. Padahal kalau dipikir-pikir, badan yang sehat tuh benar-benar modal utama untuk bisa cari uang. Apalagi kalau kita masih berjuang di fase hidup yang serba pas-pasan ya. Kesehatan itu bukan sekedar penting, tapi krusial banget. Kayak kalau misalnya kalian sakit, yang keluar bukan cuma biaya untuk berobat kan, tapi kalian juga kehilangan waktu kerja, kehilangan peluang, bahkan kadang kehilangan semangat untuk ngapa-ngapain. Gimana kalian bisa menumbuhkan aset kalau misalkan setiap bulan kalian harus bolak-balik ke dokter, atau kerjaan kalian kepotong karena drop terus, sering sakit? Jadi mulai sekarang hal-hal yang kelihatannya sepele kayak makan teratur, tidur cukup, minum air putih yang benar, dan jalan kaki 15 menit aja per hari. Itu semua bukan gaya hidup sehat yang high class, tapi strategi jangka panjang kita untuk menjaga mesin penghasil uang kita tetap prima. Kita bisa punya skill, punya peluang, punya rencana keuangan yang matang. Tapi kalau badan kita nggak bisa diajak kerjasama, itu semua cuma jadi teori. Nah, dengan kita menjaga kesehatan hari ini, kita lagi ngamanin masa depan kita untuk tetap bisa produktif. Dan itu artinya adalah kita lagi memperkuat aset utama kita. Lanjut, cara yang keempat. Bangun lingkaran sosial yang kasih value, bukan cuman seru-seruan. Kita hidup di budaya yang sangat sosial. Nongkrong itu bagian dari hidup. Tapi di tengah semua itu, penting juga bagi kita untuk bertanya sama diri sendiri. Lingkaran sosial aku ini membantu aku berkembang atau malah menghambat dan menarik aku ke belakang. Ini bukan soal kita pilih-pilih teman pakai standar kelas atau status gitu ya, tapi soal kualitas hubungan. Ada kan tipe teman yang setiap kali kita ngobrol sama mereka itu, kita jadi kepikiran hal-hal baru, terinspirasi. Tentang investasi kah, tentang kerjaan sampingan kah, tentang cara ngatur duit, atau bahkan sekedar sharing pengalaman hidup yang bisa kita ambil pelajarannya gitu ya. Nah itu circle yang ngasih value, yang bikin kita berkembang. Tapi sebaliknya, kalau kita sering ada di lingkungan yang setiap ngobrol isinya ngeledek usaha orang lain, nyinyirin pencapaian, atau ngeracunin gaya hidup yang impulsif, itu bukan cuma menguras energi, tapi bisa menghambat pertumbuhan aset atau nilai keuangan kita juga. Karena kita jadi susah fokus, susah maju, dan kadang nggak sadar ditarik mundur pelan-pelan. Kenapa ini penting banget buat pertumbuhan aset? Karena yang namanya ide, motivasi, bahkan peluang keuangan, itu semua seringkali datangnya dari obrolan ringan. Contoh, kalian punya teman yang cerita soal pengalamannya belajar saham atau reksadana. Atau kalian dapat project freelance kerja sampingan gara-gara join di komunitas tertentu. Itu bisa jadi pintu masuk kalian ke aset baru. Dan semua itu nggak akan terjadi kalau kalian terus berada di lingkungan yang cuman seru-seruan aja tapi nggak ada value-nya. Jadi bukan berarti kita harus ninggalin semua teman-teman lama kita, tapi coba cari keseimbangan. Bangun koneksi sama orang-orang yang juga mikirin tentang masa depan, yang support kalian untuk upgrade diri. Karena dari situ, kalian bukan cuma dapat hiburan, tapi juga nutrisi untuk mental dan finansial kalian. Next, cara yang kelima. Utamakan jadi investor daripada konsumen. Kadang kita tuh gampang banget keluarin uang buat hal-hal yang habis pakai, habis rasa, habis nilai. Tapi susah banget buat naruh uang di tempat-tempat yang bisa bikin duit itu berkembang. Nah, makanya mindset atau pola pikir itu penting banget. Kalau kalian masih sering mikir kayak, aku pengen beli ini karena lucu, karena keren, atau karena lagi diskon. Coba ubah jadi, aku pengen uangku bekerja buat aku. Nah, itu pergeseran dari konsumen jadi investor. Misalnya gini, kalian punya uang 1 juta.
Kalau dipakai buat jajan kopi kekinian selama 1 bulan, ya habis begitu aja kan? Tapi kalau 1 juta itu kalian beliin reksadana pasar uang, atau kalian pakai buat beli buku dan ikut kelas yang bisa ningkatin skill kalian, atau bahkan ditaruh di logam mulia, itu duit gak cuma berhenti, tapi punya potensi tumbuh. Jadi bukan soal kalian harus langsung jadi sultan investor, tapi soal arah. Kalian mau duit kalian pergi begitu aja, atau kalian mau duit kalian tumbuh? Dan mindset ini bisa dimulai dari kecil. Kalian gak harus langsung punya ratusan juta dulu baru bisa investasi. Karena kuncinya bukan di nominal, tapi di kebiasaan dan cara kalian melihat uang. Kalau kalian terbiasa bertanya sama diri sendiri sebelum belanja, ini bikin aku makin kaya atau makin konsumtif? Itu udah langkah awal kalian untuk menjadi investor yang sesungguhnya. Next, cara yang ke-6. Beli barang yang nilainya naik, bukan turun. Nah, kalau yang satu ini tentang pembelian yang cerdas ya. Yang sering kejadian itu kan sekarang kita cenderung beli barang karena FOMO, karena takut ketinggalan, atau karena pengen eksis, atau karena kayaknya aku pantas deh kasih hadiah traktir diri sendiri. Boleh, serius itu boleh banget. Tapi ada bedanya antara memberikan hadiah untuk diri sendiri atau sabotase diri sendiri. Kalau mau traktir diri, boleh, asal barangnya jangan yang langsung anjlok nilainya begitu keluar dari toko. Contoh simpelnya kayak beli handphone mahal banget, tapi cuma dipakai buat main sosmed sama selfie. Nilainya drop dari waktu ke waktu, fungsinya nggak maksimal. Tapi kalau kalian beli handphone yang sama, dan kalian pakai buat kerja freelance, atau bikin konten, atau dagang online, pokoknya ngasilin duit, itu beda cerita. Itu jadi alat produksi, bukan cuman konsumsi. Dan hal yang sama juga berlaku untuk barang-barang lain ya. Misalnya kayak motor, kalau kalian beli cuman buat gaya-gayaan, buat nongkrong doang, ya itu konsumsi jatuhnya. Tapi kalau dipakai buat ojol, buat kurir, atau buat usaha kecil-kecilan, atau buat kalian pergi kerja supaya memudahkan gitu ya, itu udah jadi aset yang menghasilkan. Atau barang-barang koleksi kayak action figure, sepatu, itu bisa banget jadi aset kalau kalian tahu pasar dan cara merawatnya. Jadi nggak semua belanja itu jelek, tapi yang harus dilihat adalah barang ini turun nilai atau bisa naik ya. Karena setiap kali kita membeli barang, kita tuh sedang menukar nilai uang hari ini sama nilai barang di masa depan. Dan kalau barang itu nggak bisa bantu kita untuk bertahan, tumbuh, dan menghasilkan, kita tuh cuma lagi beli rasa senang sebentar, yang nggak bisa membantu kita membangun pondasi keuangan. Jadi mulai sekarang, nggak ada salahnya bertanya dulu sebelum check out. Barang ini jadi aset atau jadi beban? Karena kalau kita konsisten beli barang yang nilainya naik, pelan-pelan kita sedang membangun jalan untuk kebebasan finansial kita sendiri. Lanjut, cara yang ke-7. Pelajari skill yang cuannya gede. Nah, ini salah satu jalan ninja favorit banyak orang di zaman sekarang. Naikin value diri lewat skill yang bisa dijual mahal. Dan untungnya, banyak banget skill cuan tinggi yang bisa kita pelajari tanpa bayar mahal. YouTube, TikTok, atau kelas online gratis, itu semua udah bertebaran. Contohnya kayak SEO, digital marketing, video editing, nulis, sampai content creator. Itu semua adalah skill yang kalau kita jago, kita bisa dihargai jutaan sampai puluhan juta. Dan kita nggak harus kuliah dulu untuk bisa belajar semua itu. Jadi kalau sekarang kalian kerjanya serabutan, atau digaji UMR gitu ya, itu bukan berarti hidup kalian stuck atau mentok ya. Tapi bisa jadi kalian butuh menaikkan nilai jual kalian di pasar kerja atau di pasar freelance. Karena skill adalah alat, dan dengan alat yang tajam, bakal makin banyak peluang yang bisa kalian buka. Kalau kalian belajar ngedit video misalnya, kalian bisa dapat project dari UMKM, dari content creator, atau bahkan dari brand-brand besar. Kalau kalian jago copywriting, kalian bisa nulis caption dan iklan untuk bisnis orang dari rumah aja.
Dan ini bukan soal tiba-tiba langsung kaya ya. Tapi dengan skill yang semakin bernilai, otomatis penghasilan kalian juga bisa naik. Ujung-ujungnya, kalian punya kelebihan uang yang bisa kalian investasikan. Dan itu artinya nilai aset keuangan kalian tumbuh, karena nilai diri kalian juga tumbuh. Next, cara yang ke-8, kerja di bidang yang disukai, supaya nggak gampang capek fisik dan mental. Oke, ini mungkin terdengar klise ya. Kerja sesuai passion, kerja sesuai apa yang diminati. Tapi mari kita olah sedikit, realitanya nggak semua orang bisa cukup beruntung untuk langsung kerja di bidang yang dicintai. Tapi sebenarnya, kita selalu bisa mendekat ke arah bidang yang kita nikmati. Dan itu penting karena kerja yang sesuai dengan minat, atau setidaknya nggak bikin stres parah setiap hari gitu ya, itu akan membuat kita lebih produktif, lebih tahan banting, dan ujung-ujungnya bisa dapat penghasilan yang lebih banyak. Bayangin kerja 5 hari seminggu, 8 jam sehari, selama 10 tahun. Kalau kalian ngejalaninnya dengan terpaksa, capek mental doang kan adanya. Tapi kalau kalian ngerasa kerjaan kalian itu masuk akal buat kalian, bisa dipelajari terus, ada ruang buat berkembang, itu beda cerita. Kalian jadi lebih tahan lama, bisa naikin level, dan ngumpulin pengalaman yang makin lama makin mahal harganya. Dan jangan salah, kerja yang kita nikmati itu bukan cuma soal perasaan bahagia, perasaan puas, tapi bisa berdampak langsung ke kondisi keuangan kita. Kalau kita betah dan berkembang di bidang kita bisa naik posisi, kita bisa naik gaji, atau bahkan suatu hari bisa buka jasa sendiri. Jadi kerja yang kita sukai itu bukan cuma buat kepuasan batin, tapi juga strategi jangka panjang, supaya kita bisa menghasilkan terus dari pekerjaan itu, tanpa burnout atau capek secara fisik dan mental, yang membuat kita harus mulai dari nol lagi. Karena ujung-ujungnya, aset keuangan itu butuh waktu dan ketahanan. Dan gak ada yang lebih bikin tahan lama selain kerjaan yang bikin kita merasa punya arah. Lanjut, cara yang ke-9, jangan cuman cari kerjaan, cari karir dan misi hidup. Oke, kita bedah dulu. Kerjaan itu penting, memang jelas gitu ya. Tapi mindset kita jangan cuman berhenti di yang penting digaji. Karena kalau cuman mikir gitu doang, kita bakal gampang nyangkut di zona nyaman yang sebenarnya nggak nyaman-nyaman banget. Beda cerita kalau kita punya misi. Misalnya kalian kerja karena pengen bantu nyekolahin adik, atau biar suatu hari bisa buka usaha sendiri, atau kalian pengen ngebangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar kerja 9 to 5, atau dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu yang bikin kalian punya arah, punya misi. Dan kalau kalian punya arah, kalian bakal lebih selektif sama waktu, tenaga, dan uang yang kalian keluarin. Kalian bakal mulai berpikir jangka panjang, bakal ngerancang karir, bukan cuma mengejar kerjaan yang menghasilkan gaji gitu. Nah, hubungannya sama aset keuangan adalah karir yang dibangun dengan misi itu ibarat lahan subur. Setiap jam kerja itu kalian kayak lagi nanam benih yang bakal tumbuh, bukan cuma buat gaji di bulan ini, tapi juga untuk peningkatan pendapatan di masa depan. Semakin lama kalian stay dan berkembang di jalur itu, semakin besar juga potensi cuan, relasi, dan peluang investasi yang bisa kalian garap. Lanjut, cara yang ke-10. Investasikan uang sebanyak mungkin selagi muda. Ini poin yang nggak bisa diremehkan. Karena yang sering kali dilupain atau disepelekan gitu ya, ketika kita masih muda adalah waktu itu aset. Dan untuk investasi, waktu adalah kekuatan. Kalian bisa mulai dari 10.000 per bulan aja. Serius. Ada reksadana, ada emas digital yang bisa dimulai kecil-kecilan. Tapi jangan salah, meskipun kecil, semakin cepat kalian mulai, semakin panjang waktu uang kalian bisa beranak pinak. Kayak misalnya kita pakai ilustrasi singkat ya. Ada 2 orang yang menabung atau investasi sebesar 300.000 per bulan. Si A mulai dari umur 22 tahun, sedangkan si B mulai dari umur 30. Nah, mereka sama-sama berhenti nabung di umur 40. Hasilnya,
Si A bisa punya ratusan juta lebih banyak, hanya karena dia memulai lebih awal. Bukan karena dia lebih kaya atau menyisihkan lebih banyak per bulan, tapi karena waktu bekerja buat dia. Makanya penting banget untuk mulai investasi sedini mungkin, meskipun nilainya kecil. Karena kebiasaan itu yang jadi pondasi aset kita nanti. Dan kebiasaan itu, semakin mudah kita mulainya, semakin ringan kita ngejalaninnya. Bukan soal nunggu punya banyak duit, tapi soal disiplin dari sekarang. Dan cara yang ke-11, punya penghasilan lebih dari satu sumber atau multiple income stream. Ini sebenarnya cara yang semakin relevan buat kita-kita yang hidupnya masih mendang-mending. Karena ya cuma mengandalkan satu pemasukan atau gaji, itu makin lama makin riskan. Harga kebutuhan naik terus, pengeluaran bertambah, tapi gaji belum tentu ikut naik. Makanya penting banget untuk punya minimal satu penghasilan tambahan. Dan gak harus langsung besar ya. Kayak misalnya dengan jualan barang bekas, atau jadi freelance design, atau bikin konten media sosial yang bisa dimonetisasi. Penghasilan tambahan ini bisa jadi penyangga kita ketika misalnya gaji kita telat, atau pas ada kebutuhan darurat yang muncul, atau bahkan buat tambahan modal investasi kita. Dan satu lagi, memiliki sumber pemasukan tambahan itu akan membuat kita lebih bebas memilih. Jadi kalau misalkan suatu hari kita capek sama kerjaan utama, kita nggak merasa terjebak. Karena kita udah punya plan B, plan kedua, yang bisa dikembangin jadi plan A. Lama-lama, dari yang awalnya cuma penghasilan tambahan, bisa tumbuh jadi aset aktif. Sesuatu yang nggak cuma menghasilkan uang sekali, tapi berulang. Dan itu intinya aset. Jadi kesimpulannya, mengembangkan nilai aset keuangan itu bukan soal kita menunggu punya banyak duit dulu ya, tapi soal menyusun strategi dari sekarang. Karena kalau kita nggak gerak, waktu tetap terus berjalan, dan itu artinya kesempatan keburu lewat. Gimana menurut kalian? Cara-cara mana yang udah kalian praktekin sendiri? Atau kalian punya tips lain? Boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.